Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tempat pengolahan sampah organik pembuatan pupuk kompos SMA Negeri 4 Bantaeng. Kami siswa SMA Negeri 4 Bantaeng akan membuat pupuk kompos. Bagaimana caranya? Ayo simak videonya. Apa itu kompos? Kompos atau humus adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah mengalami pelapukan. Bentuknya sudah berubah seperti tanah dan tidak berbau serta mengandung unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman. Apa manfaat kompos? Yang pertama, kompos memperbaiki sifat fisik tanah. Artinya, dengan pemberian pupuk kompos, tanah yang semula keras dan padat menjadi gembur sehingga akar tanaman mudah menembus tanah dan juga pertumbuhan akar menjadi lebih baik. Yang kedua, kompos memperbaiki sifat kimia tanah. Artinya, dengan pemberian pupuk kompos akan menambah unsur-unsur kimia dalam tanah sehingga tanah menjadi lebih subur. Jadi, pertumbuhan tanaman yang diberi pupuk kompos akan tumbuh lebih subur dan kualitas panennya lebih baik daripada tanaman tanpa kompos. Langkah awal dalam pembuatan pupuk kompos adalah pengumpulan bahan atau sampah seperti sampah dedaunan. Di tahap selanjutnya, sampah dipilih dan dikelompokkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya, sampah organik atau sampah dedaunan dipotong-potong kecil agar mempermudah dalam proses pengomposan. Sampah organik yaitu bahan yang berasal dari makhluk hidup atau bahan organik yang dapat dikelompokkan seperti daun-daunan, pemangkasan rumput, jerami, ranting, sisa kayu, serta serbuk gerabah. Sampah organik yang digunakan dalam pembuatan kompos ini yang pertama adalah daun-daunan. Daun-daunan ini sendiri banyak ditemukan di sekolah kami. Daun-daunan ini merupakan sebagai bahan utama dalam pengomposan dan sebagai sumber energi dan pertumbuhan bakteri fermentasi dan pengurai. Sampah organik yang digunakan selanjutnya adalah kotoran ternak. Kotoran ternak ini sendiri merupakan sebagai sumber nitrogen untuk pertumbuhan bakteri fermentasi. Komposter adalah alat untuk pengomposan. Komposter bisa menggunakan ember besar seperti ini, yang di bawahnya sudah dilubangi sebagai pembuangan air, dan di sampingnya diberi lubang untuk sirkulasi udara dan menjaga kelembapan. Atau bisa juga menggunakan ember cat seperti ini, yang di bawahnya telah dilubangi untuk pembuangan air, dan di sampingnya telah diberi lubang untuk menjaga sirkulasi udara dan kelembapan. Jadi, komposter yang digunakan bisa membuat pengomposan tetap dalam keadaan lembab. Selanjutnya adalah larutan E4. Larutan E4 sebagai aktivator yang mengandung mikroorganisme yang mempercepat pelapukan sampah organik menjadi pupuk kompos. Action. Ini merupakan larutan E4 yang telah dicampurkan dengan air, yang dimana setiap 1 liter E4 diberi air sebanyak 50 liter. Air di sini
pelarut dan untuk menjaga kelembaban bahan pengomposan. Kapur sirih atau kapur bangunan digunakan untuk menjaga pH dalam pengomposan supaya tidak dalam pH asam. Sampah dedaunan yang sudah dipotong-potong kecil dicampur dengan kotoran ternak dengan perbandingan 3:1. Artinya, banyaknya sampah dedaunan adalah 3 bagian dan kotoran ternak adalah 1 bagian. Sampah dedaunan yang sudah dicampur dengan kotoran ternak atau bahan pengomposan dibasahi dengan larutan EM4 hingga semua bahan basah secara merata. Banyaknya larutan M4 yang diberikan dalam bahan pengomposan, apabila bahan dikepal seperti ini dan tidak mengeluarkan air, maka bisa dikatakan bahwa bahan ini airnya sudah cukup untuk dilakukan pengomposan. Bahan pengomposan dimasukkan ke dalam komposter. Tetapi sebelum itu, pada bagian dalam komposter yaitu bagian dasar dan dinding dibasahi dengan larutan EM4 dan di dasar komposter ditaburi sedikit tanah yang gembur ataupun kompos yang sudah matang dan juga sedikit ditaburi kapur untuk merangsang pertumbuhan bakteri fermentasi dan pengurai untuk menjaga pH bahan pengomposan agar pH netral. Bahan pengomposan dimasukkan ke dalam komposter hingga penuh, kemudian ditutup dengan penutup komposter agar bahan pengomposan dalam keadaan lembab. Diamkan pupuk kompos selama 4-7 hari. Setelah 4-7 hari, bahan pengomposan diperiksa dengan cara mengamati uap air yang melekat pada penutup komposter. Indikator terjadinya pengomposan. Apabila pada penutup komposter ada uap air dan ketika jari kita dimasukkan ke dalam bahan pengomposan, suhunya tinggi. Jadi pada bahan ini bisa kita lihat pada penutup komposternya sudah ada uap air dan ketika jari saya masukkan ke dalam bahan pengomposan ini, suhunya terasa tinggi. Artinya bahan ini sudah terjadi pengomposan. Sebaliknya, apabila tidak ada uap air pada penutup komposter dan suhu rendah atau tidak panas, maka tidak terjadi pengomposan. Bagaimana caranya agar terjadi pengomposan? Yaitu dengan cara memberikan larutan M4 setiap 3 kali sehari agar terjadi pengomposan. Pada setiap pengamatan pupuk kompos, bahan pengomposan dibalik atau diaduk-aduk untuk mempercepat proses pengomposan. Kegiatan pengamatan ini dilakukan setiap seminggu sekali sampai kompos itu matang. Demikian video dari kami, semoga menjadi Inspirasi Dan edukasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.